Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan podcast Bapak ke Semarang. Dan alhamdulillah di sini telah kehadiran Ibu Ella dari Puslat SDM Kesehatan. Selamat datang Bu, selamat siang. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, makasih Pak Asep. Selamat siang. Ya, kebetulan kami punya program podcast Bu. Jadi setiap ada tamu ke sini, mungkin hanya 15 menit lah. Begitu sampai ke ruang kepala balai itu biasa dibelok ke sini Bu. Ruang sederhana podcast Bapak ke Semarang tetapi penuh makna. Sederhana tapi penuh makna Bu. Nah sekarang mungkin kami ingin berbicara terkait dengan Kemenkes Corporate University Bu. Kami dengar Corporate University ini sudah begitu menggema dan sudah dipersiapkan sejak lama. Kira-kira bagaimana gambaran Ibu sampai sejauh mana Kemenkes Corporate University ini, dan mungkin pertama tujuan daripada Kemenkes Corporate University sendiri. Silakan Bu. Ya, terima kasih Pak Asep. Senang sekali saya di sini bisa share mengenai Kemenkes Corporate University yang sedang dikembangkan oleh PPSDM. Jadi tujuan utamanya untuk membuat Corporate University adalah kita ingin meningkatkan kinerja organisasi yang salah satunya ditunjang dari kompetensi SDM kesehatan. Jadi meningkatkan kinerja organisasi melalui peningkatan kompetensi SDM-nya. Nah ini sesuai dengan Undang-Undang ASN dan juga PP 11 kan kita sebagai seorang PNS itu kita memiliki hak ya untuk mengembangkan kompetensinya dan semua metodenya itu sudah ada di peraturan-peraturan tersebut, mulai dari pelatihan klasikal maupun non-klasikal. Nah untuk pengembangan kompetensi ini ke depan memang tidak lagi hanya melalui pelatihan, tapi juga sudah mengkombinasikan antara pelatihan klasikal dengan pembelajaran di tempat kerja. Ada pertanyaan Bu, apa bedanya Puslat dengan Kemenkes Corporate University nanti Bu? Konon kabarnya kan dengar saya ya Bu ya, mohon maaf kalau salah Ibu, betul kan ini? Ada istilah training center dan learning center. Nah ada di mana ini Corporate University ini? Ya kalau untuk Corporate University memang kita berada di learning center ya, pusat pembelajaran. Karena sesuai dengan PP 17 juga bahwa seluruh pembelajaran itu terintegrasi melalui Corporate University. Jadi diharapkan pembelajaran yang selama ini kita lakukan di training center melalui klasikal itu bisa diintegrasikan dengan pembelajaran di tempat kerja yang nantinya akan dikembangkan melalui Corporate University. Saya dengar-dengar ini ada hikmah dari COVID ini ya Mbak Dani. Di sini ada Mbak Dani, ini ada Pak Rizal nih sebagai penunjang diskusi kita ini. Dengan adanya COVID ini ada hikmah katanya. Iya betul. Terlihat dengan jelas bagaimana learning center dengan training center yang learning center di sini dikembangkan dalam rangka menunjang Corporate University. Bagaimana tuh Bu? Ya kalau dulu kita untuk pengembangan kompetensi selalu dilakukan dengan klasikal, tapi begitu dengan pandemi, memang pandemi ini akhirnya memaksa kita untuk melaju, yaitu dengan merubah semua metode yang klasikal menuju untuk metode non klasikal dan mengutamakan pemanfaatan teknologi informasi. Jadi pelatihan-pelatihan yang dulu lebih banyak kita lakukan secara klasikal, sekarang kita konversi menjadi pelatihan-pelatihan daring. Tapi sebelumnya kita kan dengar Bu, revolusi industri 4.0 yang menitik beratkan juga learning center sendiri. Betul. Apalagi dengan COVID. Nah gimana nih memadukan antara Kemenkes Corporate University, revolusi industri 4.0 dan COVID nih, gimana nih? Ya kalau untuk memadukannya, ya kita ke depan akan lebih banyak menggunakan metode yang 10-20-70. Ya, 10-20-70. Ya. Seperti kode aja nih. Apa sih yang dimaksud dengan 10-20-70 ini gimana Bu? Ya, kalau untuk pembelajaran 10-20-70 ini 10% berarti melalui pembelajaran formal seperti yang lebih klasikal yang terstruktur. Sedangkan kalau metode 20% berarti pembelajaran melalui social learning. Jadi pembelajaran dari orang lain, kita mendapatkan bimbingan, coaching, mentoring, penugasan. Sedangkan kalau yang 70% kita belajar dari lingkungan. Ya, kita diberikan tugas, kita diminta untuk memberikan feedback ataupun diberikan suatu peran atau tugas
yang bisa meningkatkan kompetensi. Ini sudah kita. dicoba juga di LAN ya Bu ya, yang kita Sudah. laksanakan ya, ada PKN di KPM 34 atau PKP PKA ya, dan juga LASAR ini ya sudah agak menunjuk ke sana ya Bu ya. Sudah Pak. Nah, jadi gimana gambaran tentang LASAR misalnya gimana tuh dalam pelatihan dengan sistem ini? Ya kalau untuk LASAR sendiri memang sudah sesuai dengan kurikulum dari LAN. Kita di Kementerian Kesehatan mengambil model blended, memadukan antara yang klasikal dengan yang online. Semua sudah berjalan. Kita menggunakan platform digital yang menggunakan learning management system, baik yang dari LAN, LMS ya. ya LMS, yang baik yang dari LAN melalui Kolabjar maupun yang dimiliki oleh teman-teman BPK Bapakes selaku penyelenggara. Iya. Tapi untuk pelatihan teknis juga ada Pak. Ada, Kita ya. sebelumnya sudah pernah mengembangkan pelatihan bagi kepala dinas kesehatan. Oh iya ya, Dan pernah itu ya. kan menggunakan LMS juga serta pelatihan teknis lainnya. Jadi sebenarnya tidak terlalu kaget-kaget juga ya. Tidak. Puslat itu sudah menyiapkan dari sejak dulu malahan ya. Sudah, Hanya sudah karena disiapkan. terdorong dengan situasi Ya. sekarang, apalagi kalau kita hubungkan dengan mengenalnya corporate university Bu ya. Ya. Corporate university itu ya, pertama kali kalau tidak salah tahun 2006 Bu ya. Iya. Ditemukannya. Kemudian untuk di Indonesia sendiri kan sudah Kementerian Keuangan, BPKP dan beberapa kementerian lainnya termasuk Kementerian Hukum dan HAM yang kemarin juga Iya. kita diskusi di sana. Dan insya Allah mudah-mudahan kira-kira kapan nih launchingnya nih Kemenkes Kalau Corporate untuk University? launchingnya insya Allah tahun depan. Dan Tahun depan ya, sudah catat mulai. ya, saudara-saudara tahun depan Ya, mudah-mudahan mohon doanya saja. Iya, tahun depan Mudah-mudahan berpanjang juga ya, lancar. tapi lebih cepat lebih baik katanya begitu ya. Ya, sampai Gitu. dengan saat ini kami sudah menyiapkan berbagai perangkatnya. Memang sudah ada grand design-nya. Kami juga menyiapkan berbagai sistem informasi Sistem sudah mulai informasi, ya. diintegrasikan. Ya, tinggal nanti bagaimana akselerasi kebijakan-kebijakan itu, termasuk manajemen talenta, itu bisa diselaraskan dengan program corporate Ya, university. untuk menunjang Kemenkes Corporate University, saya juga dengar berbagai penghargaan atau sertifikasi yang dapat oleh Pusat SDM Kesehatan. Kemarin dapat sertifikat apa saja Bu untuk penyelenggaraan pelatihan ini? Seperti kemarin kalau salah tentang dari LAN ya, kemudian dari BKN ya. Apa aja tuh Bu yang diperoleh itu? Ya, untuk tahun ini alhamdulillah Pusat Pelatihan SDM Kesehatan mendapatkan akreditasi untuk institusi pengampu ya. Isu pengampuan atau itu ya, pelaksanaan itu ya, pelatihan ini ya. Penilaian. Itu yang penilai ya. Ya, untuk akreditasi institusi. Lalu juga dari BKN untuk assessment center-nya. Assessment center. Jadi ada dua ya, assessment center udah dapat Semuanya akreditasi dapat nilai A, ya dari alhamdulillah. BKN, kemudian juga akreditasi institusi dan LAN ya begitu ya, dan A juga. Sebagai tim. Kemudian juga ada kewenangan tuh dari pusat untuk mengakreditasi institusi lainnya ya supaya betul. seragam. Apa sih makna daripada akreditasi institusi itu Bu? Ya, dengan institusi yang terakreditasi, kami harapkan bahwa pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan itu sesuai dengan peraturan, sesuai dengan ketentuan dan bermutu. Yang paling penting adalah pelatihan yang bermutu, Pak. Karena semuanya kan mulai dari kurikulum, pengajar dan sarana prasarana itu kita nilai. Harus Jadi terakreditasi harus semuanya ya. terakreditasi, ya. Itu ada di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 ya tentang tenaga kesehatan ya. Ya, betul. Dan di beberapa pasal 30. turunannya di mana seluruh penyelenggara pelatihan itu harus terakreditasi, baik institusinya maupun pelatihannya. Betul. Nah, kita mengenal si Apple, Bu. Boleh nggak dijelasin gimana nih buat teman-teman yang di daerah nih? Karena dengan corporate university kan tinggal klik udah nyambung semua Ibu ya. Ya. Nah, sistem sudah ada semua ya. Ya, kami harapkan memang semua terintegrasi untuk sistemnya. Nah, salah satunya adalah si Apple, sistem akreditasi pelatihan. Di mana para penyelenggara pelatihan bidang kesehatan bisa mengajukan akreditasi dan di situ sudah tersedia kurikulum yang sudah terstandar dari kami. Jadi penyelenggara pelatihan tinggal klik kurikulum mana yang akan digunakan. Selanjutnya tinggal mengupload berkas-berkas yang akan dinilai. Jadi semuanya sudah penyelenggara. online. Ya. Saya ingat dengan Pak Sekjen yang lama, Pak Untung itu mengatakan kita itu harus e-link katanya. Apa itu e-link? Ternyata e-link itu electronic file and link. Oke. File secara elektronik kirim. Makanya itu sistemnya adalah sudah online semuanya ya. Ada beberapa yang sudah kita kembangkan untuk mendukung. Nah, sekarang sistem mesin si bulat, siapa ada juga si bulat katanya. Terus ada lagi apa Bu?
ada LMS, ada LRC sebagai KMS kita. Nah itu jadi ngomong-ngomong tentang corporate diversity ini tinggal klik aja sebetulnya ya. Ya. Tapi ya kita jangan terburu-buru juga ya. Jadi supaya kita lebih matang, mantap. Dan tahun depan launching, ingat ya, catat ya, launching tahun depan corporate diversity. Nah sebagai penutup Bu Ella, bagaimana harapan Bu Ella terkait dengan pelatihan-pelatihan yang dalam rangka meningkatkan kompetensi ya. Jadi intinya kan sebetulnya ada standar kompetensi, kemudian dia sudah ternilai berapa, ada gap kompetensi. Ya, nah gap kompetensi itulah yang akan kita garap itu ya, supaya dia menuju ke tenaga kesehatan yang atau tenaga SDM kesehatan yang kompeten ya gitu. Nah sebagai penutup, bagaimana harapan Bu Ella tentang rencana launching Kemenkes Corporate Diversity ya. Kita harapkan juga penonton sekalian ini secara bertahap dan akan seperti halnya kementerian lainnya, insya Allah segera dibentuk Kemenkes Corporate Diversity. Silakan Bu Ella sebagai penutup harapannya, pertemuan ini. Mohon maaf nih dengan kesederhanaan podcast ini kita membahana. Ya. Baik, harapannya untuk Corporate University adalah tidak hanya sekedar launching hanyalah langkah awal untuk semuanya, tapi yang lebih utama adalah kemanfaatan dari pelaksanaan Corporate University untuk kemajuan kinerja organisasi Kementerian Kesehatan, dan tentu saja endingnya adalah pembangunan kesehatan seperti itu. Jadi kinerja, kompetensi, dan pembangunan kesehatan. Dari Bapak ke Semarang, Jalan Pahlawan nomor 1, Simpang 5 Pahlawan. Kita nanti bertemu kembali. Terima kasih Bu Ella atas kehadirannya. Mudah-mudahan pencerahan ini menjadi pencerahan buat kita semua. Tempat sederhana tetapi penuh makna dan membahana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.